Selamat Pentakosta, saudara-saudaraku. Marilah kita bergembira, bahkan bersuka cita menyambut Roh Kudus dalam hidup kita saat ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di dalam kebaktian kita ini diambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Saudaraku, di perayaan satu ulang tahun, yang berulang tahun itu meminta sahabatnya untuk menyanyikan di doa ibuku. Dia menyanyi dengan sangat baik. Dan memang suaranya sangat merdu. Dia menyanyikan ayat 1 dengan baik. Semua yang ada di sana terkesima menikmati indahnya nyanyian itu. Tetapi setelah dia sampai ke ayat 2, dia menyanyi dengan baik. Seringlah kini ku kenang di masa yang berat, di kala hidup menyesak dan nyaris ku tersesat. Melintas gambar ibuku, mulai berlinang air matanya. Kemudian dilanjutkan, sewaktu bertelut, air matanya menetes. Kembali sayup ku dengar, air matanya sudah bercucuran. Namaku disebut, dia terisak dan tidak bisa lagi melanjutkan nyanyian itu. Semua orang bingung. Begitu indah nyanyian itu, kenapa sampai begitu dia? Kemudian mereka bertanya, kenapa? Jawabannya singkat, aku mengingat ibuku. Saudaraku, saat ini kita menghadapi masa yang berat. Hidup yang menyesak. Sudah banyak orang yang hampir putus harapan. Siapa yang kita ingat? Siapa yang saudara ingat? Firman ini memanggil kita untuk mengingat dan mengharap Tuhan.
Semua kita harus berdiri di hadapan Tuhan mengaku dosa kita. Semua kita harus berjanji tidak akan mau lagi melupakan dia. Tidak akan mau meninggalkan dia. Tidak akan mau menduakan dia. Dan semua kita harus berjanji akan tetap setia kepadanya dan berserah diri sepenuhnya di dalam iman. Ingat Tuhanmu. Berharap kepada dia. Mengapa harus kepada Tuhan? Kalau tidak kepada Tuhan, kepada siapa? Seperti yang dinyanyikan itu kepada ibu kita. Bahkan kalau ibu kita pun hidup, justru sudah harus kita yang memikirkan dia. Kepada saudara kita, semua juga menderita. Kita mengharap, saudara-saudaraku, kepada pemerintah. Kita berharap. Dan memang pemerintah kita, presiden kita, pemerintah kita sudah melakukan segala daya upaya. Dan kita harus selalu berdoa supaya Tuhan menolong mereka melakukan itu. Tidak saatnya lagi sekarang saudara-saudaraku saling menuding, saling menuduh. Apalagi menuntut beberapa hal yang mengatakan presiden mundur. Tidak ada lagi gunanya. Tapi saat ini kita dituntut bersatu padu, saling melengkapi kekurangan kita masing-masing untuk bisa melakukan semaksimal mungkin. Tapi ingat saudaraku, apapun yang kita lakukan, apapun yang dilakukan presiden kita, apapun yang dilakukan pemerintah, bagaimanapun kita bersatunya untuk menghadapi pandemi ini. Akhirnya kita harus sampai kepada seruan new normal. Itu membuktikan saudara-saudaraku, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita ini tidak berarti. Apapun yang kita lakukan tidak akan bisa membebaskan kita. Secara bangsa, saudara-saudaraku, kita nggak bisa meminta bantuan bangsa lain. Mereka juga menderita. Itu sebabnya firman ini menirukan kepada kita. Ingat Tuhanmu, berharap kepada Tuhan. Karena hanya Dia di dalam kuasa dan kasih-Nya yang berkuasa menyelamatkan kita. Seperti yang dilakukan oleh umatnya di dalam perjanjian lama. Di saat mereka menderita. Di saat hidup menesak. Mereka hanya mengingat Tuhan. Mengingat kuasa dan kasih Tuhan yang menyelamatkan mereka. Khususnya mengingat apa yang dilakukan Tuhan pertama, membebaskan mereka dari perhambaan Mesir melalui Laut Teberau. Itu saudara-saudaraku mengandung pengertian yang sangat dalam. Karena kita tidak hanya bisa melihat bagaimana mereka melewati Laut Teberau. Harus kita ingat, sebenarnya mereka bisa lewat dari utara. Dari atas terusan Suez yang sekarang ini. Dan kalau itu yang mereka lewati, cepat mereka tiba di negeri Kanaan. Tetapi Tuhan berpikir, di daerah itu waktu itu berdiam suku Filistin yang sudah sangat maju, yang sudah sampai ke zaman besi, yang peralatan perangnya sudah memadai. Kalau bangsa Israel lewat di sana dan mereka menghambanya, bangsa Israel itu pasti akan kembali ke negeri Mesir. Sebagaimana yang sering mereka dengungkan. Sehingga Allah menuntun mereka
dari daerah selatan melalui Laut Teberau. Dan mereka selalu ingat sebelum mereka melewati Laut Teberau, Firaun dan tentaranya mengejar mereka. Tapi Tuhan berdiri di antara mereka sehingga Firaun dan tentaranya tidak bisa menjangkau mereka. Dan kemudian Tuhan membelah dua Laut Teberau. Mereka bisa berjalan di tempat yang kering dan tiba di seberang. Kemudian laut itu tertutup, menenggelamkan semua tentara Firaun yang mencoba mengejar mereka. Itu juga mengandung arti yang sangat dalam. Dengan kembalinya Laut Teberau itu seperti biasa, sempurnalah keselamatan mereka. Karena bagaimanapun tentara Mesir tidak bisa lagi menjangkau mereka. Tapi dalam waktu yang sama Tuhan mau memberi pesan kepada mereka bahwa mereka tidak bisa lagi kembali ke Mesir, ke perbudakan itu. Kalau mereka bisa kembali dari utara, kalau dari sini tidak bisa. Lengkap keselamatan itu, tidak bisa kembali. Pantas mereka ingat Tuhan. Di masa yang berat, dikala hidup mendesak. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, mereka mengingat bagaimana Tuhan itu menuntun mereka melalui Roh Kudus-Nya. Mengapa begitu penting? Saudara-saudaraku, harus kita ingat, bangsa Israel diperbudak di Mesir 400 tahun. Kalau 25 tahun dihitung satu generasi, itu sudah 16 generasi. 16 generasi mereka hidup sebagai budak. Sehingga mental mereka benar-benar mental budak. Itu sebabnya mereka begitu mudah mengatakan lebih baik kami kembali ke Mesir menjadi budak. Tapi Roh Kudus menuntun mereka supaya mampu hidup di dalam kebebasan itu. Supaya Roh Kudus mengikis dari hidup mereka mental budak itu. Tapi benar-benar menjadi mental bangsa Allah. Sehingga mereka tetap dengan teguh berjalan menuju negeri yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Apa hubungannya dengan kita? Wah, di sanalah yang perlu kita tahu, saudara-saudaraku. Tuhan yang melakukan kuasa yang begitu besar untuk membebaskan bangsanya pada kala itu, Tuhan yang sama yang melakukan pembebasan, penyelamatan kita dalam Yesus Kristus. Kalau di dalam Yesaya 63 ini dikatakan dalam ayat 9, bukan duta, bukan utusan yang disuruh Tuhan untuk menyelamatkan mereka, tetapi Dia sendiri. Tapi tetap kita ingat, melalui Musa. Tetapi di dalam Yesus Kristus jelas Tuhan sendiri yang datang. Tuhan Yesus yang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi manusia. Yesus sendiri yang menderita. Yesus sendiri yang mati ganti kita. Tuhan sendiri untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Dengan kuasa yang luar biasa dalam salibnya, dengan kebangkitannya, dengan kenaikannya ke surga. Dan memang keselamatan yang diberikan kepada kita adalah keselamatan yang lengkap. Dan kalau Tuhan melakukan seperti itu di dalam Yesus Kristus, saat ini juga Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari pandemi virus corona ini. Dan jangan lupa, keselamatan yang dari Tuhan itulah keselamatan yang lengkap karena Dia menyelamatkan dan Dia memulihkan. Demikian juga bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Saudara-saudaraku, sekarang ini seperti yang saya katakan tadi dalam pembukaan khotbah ini, kita merayakan Pentakosta. Tapi saya tanya dulu,
Apakah merayakan Pentakosta ini kita merayakan apa yang dilakukan Tuhan melalui rohnya kepada bangsa itu dulu pada masa pembebasan mereka? Bukan. Itu harus tetap kita kenang, kita ingat untuk mengingat Tuhan kita. Tapi bukan itu yang kita rayakan. Apakah yang kita rayakan sekarang ini pencurahan Roh Kudus seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul 2? Bukan. Itu harus kita ingat dan harus kita hidupi. Tetapi perayaan Pentakosta yang benar adalah merayakan Pentakosta dengan menerima sekarang ini Roh Kudus datang di dalam dirimu, di dalam keluargamu. Bukan hanya mengenang peristiwa yang lalu, tapi benar-benar secara nyata kini terima Roh Kudus. Itu Pentakosta yang benar. Karena hanya Roh Kudus, saudara-saudaraku, yang bisa menuntun kita untuk membuang mental hamba dosa, untuk membuang mental hamba iblis, untuk membuang mental hamba segala kejahatan dari hidup kita ini, dari diri kita. Untuk menumbuhkan mental murid Yesus, mental anak-anak Tuhan. Hanya Roh Kudus. Sebagaimana yang dikatakan di dalam epistel ini. Di dalam Galatia 5 ayat 16 saya akan baca kembali sampai ayat 21. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini karena mental hamba itu, hamba dosa, tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini saudara-saudaraku mental hamba dosa, mental hamba iblis yang tidak bisa kita buang dari diri kita tanpa kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu kalau kita rayakan peristiwa datangnya Roh Kudus dulu, itu harus kita ingat, harus kita hayati. Tapi sekarang, sebagaimana yang dilakukan Roh Kudus Tuhan kepada bangsa Israel, hamba budak itu dibersihkan dari mereka. Ini keinginan-keinginan daging ini yang merupakan buah dari perhambaan dosa. Dan kemudian itu akan diganti. Roh Kudus yang berkuasa mengganti itu dengan yang disebutkan buah-buah roh. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini semua. Karena dengan menerima Roh Kudus itu, maka kita akan menjadi bait Roh Kudus. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kau terima dari Tuhan? Tubuhmu bukanlah milikmu sendiri. Oleh sebab itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Hilangnya
mental budak hamba itu. Tumbuhnya buah-buah roh di dalam hidup kita. Itulah buah perayaan Pentakosta. Di dalam hidup yang seperti itulah, saudara-saudaraku, benar-benar hidup kita itu menjadi baru. Saya akan sebutkan di sini 2 dari buah roh itu. Kasih dan damai. Yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kasih itulah inti semua hukum Tuhan. Kasih itulah yang terbesar dari semua buah roh dan semua karunia roh. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan, karunia apapun yang kau terima dari Tuhan, karunia iman, karunia bahasa, karunia tanda ajaib, karunia pemberian, karunia roh itu semua sia-sia. Kau juga sia-sia tanpa kasih. Buah Roh Kudus itu yang kedua dikatakan damai. Damai sejahtera. Bagaimana supaya bisa damai? Bisa mendahulukan sesama kita. Bisa benar-benar selalu mementingkan kepentingan bersama. Tetap di dalam pengenalan diri. Dan terutama saudaraku, kita saling menerima karena saling mengerti. Pada pertama sekali pencurahan Roh Kudus saudara-saudaraku, dalam Kisah Rasul 2, itulah yang paling besar diberikan kepada semua muridnya. Bahasa roh, yaitu bahasa pengertian. Mereka berbicara dalam bahasa Galilea, semua yang mendengar dalam bahasanya sendiri. Sehingga mereka di dalam kuasa Roh Kudus saling mengerti. Dari bangsa apapun, dari manapun, saling mengerti sehingga bisa saling menerima. Saudara-saudaraku, perkembangan teknologi kita, teknologi komunikasi sangat tinggi. Sangat tinggi. Pada era 3.0 yang ditandai dengan berkembangnya teknologi informatika dan komunikasi, rekayasa genetika, aplikasi ruang angkasa. Di dalam era 3.0 itu. Begitu hebat teori komunikasi. Sehingga dimanapun di benua di dunia ini bisa bertemu dan berbicara dengan kita. Bisa. Terutama pada era 4.0, era kita sekarang, itu semakin berkembang. Sekarang udah biasa membuat pertemuan virtual, rapat terbatas virtual, membuat pertemuan dengan sistem Zoom, sampai kita bangga akan itu. Kami mau Zoom meeting. Itu perkembangan teknologi. Tetapi jangan lupa saudaraku, apakah teknologi itu bisa membuat yang suami istri saling mengerti? Gak bisa. Bahkan orang yang menguasai teknologi komunikasi yang sangat tinggi bisa tidak bisa saling mengerti yang suami istri. Walaupun kedua pihak sudah menguasai itu. Makanya sekarang ini makin banyak perceraian. Bisakah teknologi komunikasi itu membuat orang tua dengan anak saling mengerti? Oh tidak. Justru itu membuat mereka tidak saling mengerti. Karena akhirnya keluar dari sekolah, si anak
nonton TV, menggunakan teknologi. Nah kemudian kalaupun dia diajak makan, dia tidak mau sama makan, udahlah tunggu dulu, lagi pakai Walkman. Waktu makan juga dia nari-nari, nggak ada hubungan dengan orang tua lagi. Nggak saling mengerti. Apakah teknologi itu bisa membuat pemerintah dan rakyatnya saling mengerti? Wah, nggak bisa. Bahkan yang sama-sama parlemen aja dalam rapat itu bisa saling mengerti, nggak bisa. Hanya Roh Kudus, saudaraku. Supaya bisa kita hidup damai. Hanya Roh Kudus. Dan itu yang kita rayakan, saudaraku. Dan Roh Kudus itu hanya bekerja bisa diterima oleh orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Demikian juga saudara-saudaraku dengan new normal ini. Apa itu new normal? Banyak orang yang bertanya-tanya. Datang juru bicara pemerintah. Macam dibuat penjelasannya. Yang perubahan kultur lah, perubahan perilaku lah. Padahal sebenarnya sederhana. Kenapa new normal? Yang normal dulu kita. Kalau ketemu salaman, pelukan, cipika-cipiki. New normal nggak bisa lagi. Ketemu ya, say hello, jaga jarak. Itu kan new-nya. Yang biasanya normal kita bisa bebas berbicara, ngomong. Suka kita mau bernapas, mau ternganga mulutnya atau apa. Tapi sekarang tidak bisa. Pakai masker. Tutup. Yang tidak biasa begitu sering kita cuci tangan harus banyak. Itu kan new normalnya. Sederhana saja. Hanya yang perlu sekarang dipikirkan dan dipikirkan oleh pemerintah bagaimana mengimplementasikan itu dalam seluruh kehidupan kita. Kalau dikatakan rumah ibadah sudah bisa dibuka, tapi dalam sistem new normal, bagaimana itu diatur? Supaya semua protokol kesehatan itu bisa dijalankan, supaya jangan terlalu sesak orang di sana. Umpamanya gereja-gereja itu bagaimana supaya tetap ada jaga jarak. Kan itu yang perlu. Kalau sudah dikatakan sekolah akan dibuka, itu kan yang perlu. Bukan masalahnya perumusan new normal. Kalau sudah dibuka mal, bagaimana? Supaya jangan terlalu berdesakan orang di sana. Kan ini semua. Dan semua kebutuhan untuk protokol kesehatan tersedia. Tapi bagaimanapun itu saudara-saudaraku. Dengan pekerjaan Roh Kudus, new normal itu bisa mengembalikan kita kepada old normal. Dalam menjalankan new normal, apa yang saya katakan saudara-saudaraku? Dulu sering kita dengar, jauh di mata, dekat di hati. Dengan perkembangan teknologi komunikasi di era 3.0, kita sudah bisa jauh di mata, dekat di komunikasi. Apalagi pada 4.0 seperti yang saya terangkan lagi, kita benar-benar jauh di mata, dekat di komunikasi. Dan itu aja yang bisa kita jangkau saudaraku. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa jauh jaraknya tapi dekat di hati. Karena kita harus tetap social distancing. Physical distancing, gak bisa dekat. Jauh, harus jauh jaraknya. Secara sosial, bukan hanya secara fisikal. Secara sosial harus jauh jaraknya. Secara fisikal juga harus jauh jaraknya. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, new normal itu bisa menjadi jauh jaraknya, tapi dekat di hati. Ini yang perlu kita jangkau saudara-saudaraku. Yang kedua saudara-saudaraku,
Hanya di dalam Roh Kudus itu, di dalam keadaan apapun, kita bisa merasakan hidup dalam perhentian. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 63 tadi. Mereka dituntun oleh Roh Kudus sebagai ternak yang turun ke lembah. Di daerah Palestina, saudara-saudaraku, kalau dikatakan turun ke lembah, itu mempunyai suatu pengertian yang sangat menejukkan dalam hidup mereka. Karena di sekitar gurun pasir itu kalau ada lembah, itu pasti teduh. Di sana pasti ada rumput. Di sana pasti ada air. Jadi walaupun mereka di gurun itu, oleh tuntunan Roh Kudus, bisa mereka berhenti, beristirahat. Kebutuhannya tersedia oleh kuasa Roh Kudus. Ini yang harus kita jangkau, saudaraku. Itu yang dikatakan Raja Daud. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Raja Daud tidak mengatakan dia memberikan kepada saya padang rumput yang enggak, menuntun aku, membaringkan aku ke padang rumput. Membaringkan, benar-benar nyaman. Membimbing aku ke air yang tenang. Bukan hanya air yang bisa tapi air tenang, memberi hidup tenang. Sehingga di dalam ayat 3 dia katakan dia menyegarkan jiwaku. Menyegarkan jiwaku. Bukan hanya di dalam keadaan yang senang. Karena dikatakan di awal, sekalipun aku berjalan dalam lembah maut. Dalam lembah maut tetap ada ketenangan, ada kesegaran jiwa oleh kuasa Roh Kudus. Ini jauh dari hidup kita, saudara-saudaraku. Karena kita hanya menebuk Roh Kudus, tapi nggak pernah kita benar-benar berkuasa dengan sungguh-sungguh memohon supaya Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Sehingga buah-buah Roh Kudus itu tidak benar-benar hidup dalam diri kita. Hanya orang mengatakan, Roh Kudus ada dalam saya bisa melakukan mujizat, saya bisa melakukan ini. Bukan itu. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita. Ingat Tuhan. Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus-Nya. Berharap dan berserah diri hanya kepada Dia. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Yang memulihkan kita. Dan jangan ragu, saudaraku. Itu pasti. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menghidupi betapa besar kuasa dan kasih-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terutama dalam perayaan Pentakosta sekarang ini. Supaya kami benar-benar memahami dan menghidupi betapa besar kuasa dan kasih-Mu di dalam Roh Kudus. Karena hanya di dalam Roh Kudus kami bisa menikmati hidup ini dengan tenang. Dan kami tetap bisa hidup setia sebagai anak-anak-Mu yang hidup di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami selalu memohon kepadamu. Karena hanya Engkau Tuhan yang berkuasa dalam kasih-Mu menyelamatkan bangsa kami ini. Selamatkan bangsa kami ini Tuhan, pulihkan Tuhan. Dan tolong sertai dan berkati semua pemerintah kami, presiden kami, dan semua pemerintah terutama yang bersatu padu dengan beliau untuk melayani bangsa ini. Tetapi tetap serukan kepada mereka Tuhan melalui Roh-Mu bahwa kekuatan manusia ini sangat terbatas. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kami.
supaya semua, bahkan pemerintah kami, semua orang mau percaya kepadamu di dalam Yesus Kristus, mau menerima Roh Kudus-Mu untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, sertai juga semua tenaga medis. Jangan selalu bertambah lagi yang jadi korban. Pelihara mereka Tuhan. Tapi mereka juga ajari supaya mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa menyembuhkan siapapun. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan, supaya mereka senantiasa berserah diri kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, supaya yang Roh-Mu yang bekerja melalui mereka untuk memberikan kesembuhan kepada banyak orang, terutama korban COVID-19. Tenaga medis yang sudah meninggal, pelihara keluarganya dan anak-anaknya Tuhan. Demikian juga relawan-relawan, supaya benar-benar mereka mempersembahkan diri kepadamu Tuhan. Dan benar-benar meyakini hanya bila Engkau bekerja di dalam diri mereka, maka mereka bisa berguna bagi bangsa ini. Tuhan, selamatkan dan pulihkan gereja-Mu, supaya gereja-Mu itu bisa benar-benar bertumbuh dan hidup sebagai tubuh Kristus, dan bisa kembali beribadah di rumah-Mu. Kami Tuhan sangat merasa sedih dikala kami tidak bisa beribadah di rumah-Mu waktu memperingati kematian Yesus Kristus. Waktu kami merayakan Paskah, waktu kami merayakan kenaikan Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian juga pada hari Pentakosta sekarang ini. Tapi itu semua pergunakan Tuhan untuk mendorong kami mengerti kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami, supaya semua jemaat-Mu Tuhan berdiri di hadapan-Mu, mengaku dosa dan berjanji, berikrar untuk senantiasa setia kepadamu. Selamatkanlah Tuhan gereja kami, pulihkan Tuhan, supaya di dalam kuasa dan kasih-Mu kami benar-benar bisa menikmati hidup kami ini. Tetapi langkah kami terus dengan tegap menuju kerajaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.